Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jessia Kismanurung dengan nomor induk mahasiswa 11910920951. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa subtema mengenai tentang teknologi informasi dan komunikasi. Masuk ke yang pertama, pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. Definisi kata teknologi yaitu adalah keseluruhan sarana untuk mempermudahkan pekerjaan manusia. Masuk ke yang kedua, tentang informasi, di mana informasi adalah data yang sudah diproses kemudian dijadikan bukti yang nyata. Dan yang ketiga, tentang komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih dengan menggunakan suatu media atau alat sebagai mediumnya. Penggabungan dari pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi menjadikan satu definisi umum yang mengartikan tentang teknologi informasi dan komunikasi. Lanjut. Pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk memproses informasi yang mengutamakan penggunaan software dan hardware komputer untuk mengolah, menyimpan, melindungi, ataupun mencari informasi dari mana saja dan kapan saja tanpa ada batasan waktu. Perkembangan dari teknologi sendiri sudah ada pada zaman dahulu ya. Cuman dalam perkembangannya, zaman dulu menggunakan media-media yang ada di lingkungannya seperti di gua atau masih bersifat alami. Contohnya perkembangan teknologi ada di tahun 3000 sebelum Masehi yang dimana menggunakan piktografi yang dimana komunikasi teknologinya itu dia menulis-nulis di atas gua, di dinding gua. Kemudian semakin maju pada tahun 500 sebelum Masehi yaitu hieroglif, di mana dia masih menggunakan media alam, cuman dia sudah sedikit modern karena sudah memiliki warna-warna dan bentuk-bentuk yang sudah teratur, jadi kita bisa melihatnya dengan baik gitu. Pada tahun 500 sebelum Masehi juga ada serat dari pohon papirus. Setelah pada zaman dulu menggunakan media alami yaitu gua, semakin maju dia menggunakan bahan-bahan alam juga, tetapi menggunakan daun atau serat dari pohon papirus dengan menuliskan sejarah mereka atau perjuangan mereka pada zaman itu sebagai untuk kita dapat mengetahui bagaimana sejarah-sejarah yang mereka lakukan pada zaman dulu untuk menjadikan kita sebagai generasi yang tahu akan sejarah dan masa lalu, dan sebagai generasi yang dimana dapat memperkembangkan lagi ilmu dan yang kita ketahui untuk semakin majunya teknologi dan memajukan negara kita. Lanjut, pada tahun 1837 telah Alexander Graham Bell telah menemukan alat yang bisa disebut dengan telepon. Meskipun bentuknya sedikit aneh ya menurut kita, karena kita mungkin belum pernah belum pernah melihat, atau kalau yang sudah melihat biasanya ada di museum ya. Lanjut, semakin majunya pada tahun 1939 telah ditemukannya
teknologi ini komputer, meskipun dengan media yang sederhana. Dan semakin majunya lagi, pada tahun 1991 hingga sekarang telah ditemukan HP dan semakin diperkembangkan menjadi smartphone yang seperti sekarang kita pakai ini. Lanjut, pemanfaatan TIK dalam pendidikan. Oke, secara geografis, mungkin seperti yang kita ketahui, semakin meningkatnya teknologi, pembelajaran dapat dilakukan tanpa batasan waktu. Oke. Kemudian pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitasnya. Jadi, dengan adanya pemanfaatan TIK ini, semakin majunya ilmu teknologi ini dapat membantu kita dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan berbasis IT. Jadi kita tidak hanya secara manual tatap muka saja, tetapi kita bisa mencari informasi-informasi lagi tentang materi yang sudah diajarkan oleh guru dengan menggunakan teknologi. Kemudian sebagai wadah untuk apresiasi kreativitas murid. Oke. Maksudnya di sini dengan aplikasi-aplikasi yang mendukung di teknologi informasi komunikasi ini dapat menjadikan wadah apresiasi kreativitas anak. Jadi tidak hanya materi-materi aja yang bisa diterapkan, tapi dari materi itulah kita aplikasikan langsung atau kita buat dengan contoh menggunakan aplikasi PPT. Karena setelah materi-materi yang disambungkan, materi-materi yang telah disampaikan oleh guru, murid akan membuat PPT sendiri untuk model presentasinya dia nanti ketika maju di depan. Nah, seperti itu. Kemudian pemanfaatan TIK secara garis besar di dalam pendidikan. Sebagai manajemen sistem informasi MSI, e-learning, media pembelajaran, dan pendidikan life skill. Itu sangat pentingnya karena yang seperti kita ketahui, semakin majunya zaman modern ini, apapun yang kita lakukan sangat membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempermudahkan kita. Terkadang juga orang yang mencari kerja itu syarat umumnya adalah harus pandai menggunakan teknologi informasi komunikasi, contohnya komputer, menguasai Microsoft Word, Excel, ataupun PowerPoint. Lanjut, peranan TIK di dalam pendidikan. Nah, tidak hanya manfaatnya saja yang ada di dalam pendidikan, tapi peranannya juga ada. Yang pertama, sebagai keterampilan dan kompetensi, infrastruktur pendidikan, sumber bahan belajar, alat bantu dan fasilitas pendidikan, dan pendukung manajemen pendidikan. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, manfaatnya itu sangat besar dan peranannya juga sangat besar. Tapi terkadang mungkin ada yang menyalahgunakannya ya. Terpenting adalah bagaimana penggunaannya secara positive thinking dan menghindari pengaruh negatifnya. Kemudian lanjut ke pemanfaatan TIK di lembaga PAUD, pendidikan anak usia dini. Dengan adanya perkembangan zaman yang modern dan kurikulum yang semakin berubah dengan disesuaikan dengan perkembangan zamannya, TIK pun sudah diterapkan di dalam lembaga pendidikan anak usia dini. Pemanfaatannya yaitu sebagai metode pembelajaran, penerapan media serta AP dalam pengajaran, dan sebagai administrasi lembaga PAUD dan sebagai media komunikasi antara pelaku pendidikan PAUD, antara guru dan siswa, dan segala pihak sekolah dan pendidikan. Oke, mungkin sebagian besar di lembaga PAUD di Indonesia belum bisa menerapkan sekolah yang berbasis IT atau TIK ini, karena pengaruh daerah, lokasi, atau pendanaan mungkin sebagai salah satu faktor
tersebut. Nah, contoh saja di desa saya, mungkin pemanfaatan TIK ini belum bisa diterapkan dengan baik. Karena faktornya adalah mungkin pendanaannya yang belum bisa belum bisa memadai. Kemudian pengetahuan guru tentang TIK itu kurang, dan mungkin juga faktor-faktor lain seperti persetujuan orang tua dan murid belum bisa dicapai untuk penggunaan TIK ini. Nah, jadinya masih bersifat manual, tatap muka, memberi pelajaran, memberi tugas, kemudian evaluasi. Lanjut ke cara mengenalkan TIK pada anak. Dengan tahapan-tahapan yang berbeda berdasarkan usia anak, pengenalan TIK pun berbeda-beda pula. Contohnya seperti untuk anak umur 0 sampai 2 tahun hanya bisa diputarkan lagu-lagu anak dengan menggunakan HP atau di TV, kan bisa. Cuman di sini untuk mengenalkan anak bahwa TIK itu ada dan manfaatnya itu bisa memberikan dia rangsangan-rangsangan berupa suara-suara yang bisa membuat dia tenang ataupun semangat. Terkadang kan ada anak yang dengan musik, wah musiknya seru, enak kan gitu. Pada umur 3-4 tahun, pemutaraan lagu dan film yang disesuaikan dengan usia anak. Nah, sekarang kan ada acara TV yang bisa memfokuskan pada anak gitu. Jadi, pemutaran video atau film itu yang disesuaikan usia anak untuk memberikan dia wawasan dan pengetahuan untuk persiapan dia di jenjang pendidikan selanjutnya. Kemudian di umur 5-6 tahun, pengenalan perangkat TIK. Mungkin di sini saya juga kurang setuju ya. Kenapa? Mungkin pengalaman saya pengenalan TIK ini baru bisa pada jenjang SMP mungkin. Tapi karena perkembangan teknologi yang semakin maju sekarang ini, pada usia anak dini pun sudah diajarkan pengenalan TIK, seperti menggunakan media pembelajarannya menggunakan infocus dengan memutarkan video atau gambar yang sesuai dengan tema pembelajarannya. Nah, lanjut di usia 7-8 tahun, pengenalan perangkat TIK dalam pembelajaran. Tidak hanya mengenalkan perangkatnya saja, tapi sudah bisa memakainya. Tapi kalau dilihat di zaman sekarang ini, anak kecil aja udah pandai main HP ya kan. Jadi yang bagaimanapun anak itu sudah mengenal TIK ini secara alami dengan melihat kebiasaan orang tua yang menggunakan HP, menonton TV. Itu bisa mendukung pembelajaran anak dalam pengenalan TIK. Oke, lanjut. 8 prinsip yang harus diperhatikan. Oke. Prinsip yang harus diperhatikan yaitu adalah pastikan tujuan pendidikannya itu baik. Maksudnya di sini adalah untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan sang anak, untuk dapat diaplikasikan pada dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya. Mendorong kolaborasi. Dimaksudkan sini adalah kolaborasi antara pendidik dan TIK sebagai media pendukung dalam pembelajaran. Kemudian mengintegrasikan aspek-aspek lain dari kurikulum. Anak harus selalu dalam pengawasan. Pilih aplikasi yang transparan dan intuitif. Hindari aplikasi yang mengandung unsur kekerasan. Sadar akan isu kesehatan dan keselamatan, dan pendidikan mendorong ketertiban orang tua. Nah, prinsip-prinsip ini harus diterapkan baik di dalam rumah ataupun di sekolah dalam memberikan sebuah pendidikan baik pada anak. Sangat perlu diperhatikan, oke? Karena ini adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam pemberian pembelajaran TIK pada anak. Kemudian tips mengenalkan TIK pada anak. Tunggulah usia anak minimal 9 bulan. Biarkan mereka tertarik dengan sendirinya. Kemudian komputer bukan babysitter elektronik. Pilihlah program komputer yang sesuai.
Jadikan komputer adalah sarana bermain bagi mereka, batasi penggunaan komputer, jadilah konsumen yang bijak, dan berikan perhatian khusus pada penggunaan internet. Nah, seperti yang kita ketahui, anak mungkin suka bereksplorasi, menggunakan HP, mungkin apa, tapi perlu diawasi oleh orang tua untuk tidak mengenal hal-hal yang negatif. Kan? Mungkin dengan menggunakan suatu aplikasi yang bisa menumbuhkan potensi-potensi anak seperti memutarkan video gitu kan, kayak tayo. Nah itu kan kita bisa mengenal ini warna apa, ini apa, dan bisa mengajarkan dia dengan suara-suara dan dapat mengikuti suara tersebut seperti hey tayo. Nah, ketika anak mendengar itu, anak kan pasti dengan refleks rangsangan itu diterima oleh otak, kemudian ketika sering didengarkan, anak itu akan hafal dengan sendirinya. Lanjut, dampak pemanfaatan nanti pada perilaku anak usia dini. Oke, ada dampak negatif dan ada positifnya. Positifnya adalah memupuk anak belajar secara mandiri. Software yang menarik bisa memotivasi anak untuk belajar, menghindari anak dari rasa tekan. Negatifnya, memudahkan anak mengakses situs negatif, tumbuhnya sikap autistik, dan organ tubuh yang mengalami pertumbuhan kecanduan. Nah, dengan adanya teknologi ini, pasti ada dampak negatif dan positifnya, bukan? Nah, positifnya itu, kita bisa mengarahkan anak itu dalam untuk terus mengembangkan potensi-potensinya. Tetapi, ada dampak negatifnya yang mana akan menimbulkan kecanduan. Dia tidak akan puas gitu, seperti kayak bermain game. Nah, kalau udah main game itu waktu itu udah lupa lah, berjam-jam makan lupa, kadang sampai sakit dulu baru ingat kalau itu udah melewati jamnya gitu. Makanya orang tua harus mengawasinya dan memberikan batasan waktu dalam menggunakan teknologi. Dampak pemanfaatan TikTok seperti hal yang tadi, cuman yang tadi materi sebelumnya adalah lebih ke perilaku anak usia dini, sedangkan ini adalah secara umum dampak dari pemanfaatan TikTok itu. Positifnya ada terpadunya kinerja pendidikan, peningkatan SDM, pemanfaatan kesempatan belajar, mengatasi masalah geografis, waktu, dan sosial ekonomi. Negatifnya, efek radiasi monitor, terhambatnya interaksi sosial, dan penggunaan TIK yang lost control. Seperti yang saya bilang sebelumnya, pengawasan oleh seorang guru, orang tua, sangat diperlukan dalam penggunaan TIK ini sebagai media pembelajaran atau pemberian pendidikan. Baru, bagaimana upaya mengatasi dampak negatif pemeran TIK itu? Pertama, mempertimbangkan penggunaan TIK. Tidak menjadikan TIK sebagai salah satu atau satu-satunya dalam pembelajaran. Baru, pendidik mengajarkan etika dalam penggunaan TIK, penyaringan informasi oleh pihak pemerintah, dan menegakkan fungsi hukum yang berlaku. Oke, mungkin baiklah, sekian dari penjelasan saya. Mungkin saking panjang lebar ya penjelasan saya, menghabiskan waktu yang lama juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.